Sejarah Tuan Sumerham dan Rambe dengan toga Simamora. Ya, dimulai dari Toga Sumba, mempunyai anak 2 orang yaitu Toga Simamora dan Toga Sihombing. Toga Simamora memperistri putri dari keluarga Saribu Raja, sedangkan Toga Sihombing memperistri putri dari si Raja Lontung. Toga Simamora mempunyai anak dari hasil perkawinannya dengan putri dari keluarga Saribu Raja bernama Tuan Sumerham dan seorang putri si Boru Aek Sohandundungan, namun ia mempunyai cacat buta. Catatan yang pertama, selama ini telah terjadi kekeliruan dalam menyebutkan marga istri Toga Simamora dengan menyebutkan Boru Saribu Raja. Hal itu beberapa kali dialami oleh marga Rambe untuk mencari hula-hula Saribu Raja. Sedangkan marga keturunan Saribu Raja sekarang ini adalah yang masuk dalam grup Borbor. Yang kedua, sejarah silsilah Toga Marbun mengatakan Laos dibain manasida nasaparibani marhombar balok. Berdasarkan pernyataan ini, kalau kita lihat dari Tano Tipang Bakara, Harajaon Toga Simamora berbatasan dengan Harajaon Toga Marbun. Yang ketiga, dalam sejarah silsilah Marbun teman, Toga Marbun merupakan poparan Toga Naipospos, kakak adik dengan Toga Sumba. Istri Toga Marbun dalam sejarah tersebut adalah Boru Pasaribu. Berdasarkan referensi tersebut di atas, maka istri pertama Toga Simamora adalah Boru Pasaribu, poparan dari Saribu Raja. Sedangkan Toga Sihombing mempunyai istri Boru Lontung atau Lontung 8 bersaudara 7 marga, 1 perempuan. Dari Boru Lontung lahir 4 orang anak, yaitu Silaban, Nababan, Hutasoit, Lumban Toruan. Setelah ini, keturunan keduanya menjadi marga untuk keturunan selanjutnya. Sebelumnya adalah nama. Kemudian Toga Simamora turun ranjang, Mangabia atau Manghapi, mengawini istri dari Toga Sihombing. Apakah karena istri Toga Simamora meninggal dan suami Boru Lontung juga meninggal? Tidak jelas dalam sejarahnya. Dari perkawinan yang kedua ini, lahir 3 orang anak, yaitu Purba, Manalu, Debata Raja. Maka ketujuh marga ini, Nababan, Silaban, Lumban Toruan, Hutasoit, Purba, Manalu, Debata Raja, merupakan satu ibu, lain bapa. Ya, kita tinggalkan sejarah tersebut. Kita fokus kepada sejarah selanjutnya teman, tentang Tuan Sumerham. Ya, keturunan Toga Simamora dan Toga Sihombing bermukim di Tano Tipang Bakara. Tuan Sumerham bersama 3 orang saudara tirinya, Purba Manalu, Debata Raja, tinggal serumah dan keturunan Toga Sihombing berada serumah di tempat lain. Tuan Sumerham memperistri putri dari keluarga marga Siregar juga, cucu dari Lontung. Kemudian sejarahnya semuanya sudah berkeluarga. Purba, Manalu, Debata Raja masing-masing segera dikaruniai anak, sedangkan Tuan Sumerham dengan istrinya Tio Pipian Boru Siregar belum mempunyai anak. Hal inilah salah satu yang mengganjal hubungan antara keluarga Tuan Sumerham dengan ketiga saudara tirinya. Berbagai ejekan dan hinaan hampir setiap hari diterima olehnya Boru Siregar dan tetap tidak dihailahon Tondina. Hal ini juga diselami oleh Tuan Sumerham. Pada suatu saat,
Boru Siregar memohon kepada Tuan Sumerham agar mereka pergi jauh dari ketiga saudara tirinya. Karena Boru Siregar sudah tidak tahan lagi atas ejekan dan hinaan para istri ketiga saudara tirinya. Akhirnya, pada suatu malam hari teman, saat saudara tirinya tertidur, mereka meninggalkan Tanah Tipang Bakara dengan terlebih dahulu mengamankan pusaka Togasimamora, yaitu pedang Sitatas Nambur yang diikat oleh emas, tetapi sarung dari pedang disembunyikan di bongar-bongar. Tombak, tangkainya atau stik dikubur di salah satu tiang rumah. Pustaha atau buku laklak, gong atau ogung sarabanan dikubur di pokok nangka Silambuyak atau Pinasa Silambuyak. Setelah Tuan Sumerham mengamankan keempat barang pusaka tersebut, maka mereka pun pergi menuju suatu tempat yang belum mereka ketahui. Sebagai acuan, mereka tinggal di mana? Tuan Sumerham mempersiapkan sekepal tanah dari Tanah Tipang Bakara yang akan dibandingkan dengan tanah pilihan mereka di mana kelak akan berdiam atau tinggal. Rupanya Tuan Sumerham masih mempunyai keyakinan kelak akan kembali dan mempunyai keturunan. Hal ini ditandai oleh setiap belokan, Tuan Sumerham menjepitkan lidi pohon aren atau pako dengan ujung lidi tersebut mengarah ke arah dari mana mereka datang. Cerita tambahan teman, sesampainya mereka di bukit untuk beristirahat, karena bukit tersebut tidak cocok dengan tanah yang mereka bawa, lalu bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata Sanggul atau konde istrinya Boru Siregar tertinggal di sana, maka disebut Dolo Sanggul. Setelah menuruni bukit tadi, mereka beristirahat sambil mencocokkan tanah yang mereka bawa. Ternyata tidak cocok juga, maka mereka kembali bergegas melanjutkan perjalanan. Rupanya tongkat Opu Boru Siregar yang terbuat dari bambu ketinggalan di tempat mereka istirahat, maka tempat itu dinamakan Sibuluan. Nah teman, tibalah mereka, Tuan Sumerham dan Tio Pipian Boru Siregar di suatu tempat perbukitan yang kita kenal sekarang bernama Lobu Tondang. Perbukitan tersebut sangat cocok dan pas dengan tanah yang mereka bawa dari Tipang Bakara. Mereka pun tinggal di sana. Di pelataran Lobu Tondang terdapat sebuah pohon yang disebut pohon rambe yang setiap saat berbuah banyak, tidak mengenal musim, kembang dan buah matang silih berganti setiap saat. Itu sebabnya buah matang tidak pernah kosong dan lumayan banyak. Rasanya manis asam dan lebih dominan rasa manisnya kalau sudah matang sempurna. Buah inilah yang menjadi makanan mereka setiap hari teman, ditambah dengan hasil berburu sebelum hasil tani mereka panen. Sedikit ke lereng perbukitan tersebut, terdapat mata air yang keluar dari batu. Sangat segar dan jernih, menjadi sumber air bersih untuk mencuci dan mandi bagi Tuan Sumerham dan Boru Siregar. Buah rambe. Ya, ternyata buah rambe ini mungkin mempunyai khasiat untuk menyuburkan Opu Tuan Sumerham dan Boru Siregar. Maka pada suatu saat, Opu Boru Siregar mengandung anak pertamanya dan seterusnya hingga mempunyai 3 orang putra dan 1 orang putri bernama Surtamulia Boru Rambe. Anak pertama diberi nama Rambe Toga Purba. Anak kedua diberi nama Rambe Raja Nalu. Yang terakhir Rambe Anak Raja. Dan Rambe menjadi ikon ketiga anaknya dengan keyakinan. Karena buah Rambe itulah Tuan Sumerham dan Boru Siregar dapat berketurunan. Yang selanjutnya menjadi marga keturunan Tuan Sumerham. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Tuan Sumerham dan Rambe dengan Toga Simamora. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar.
Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.